Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan mengenalkan beberapa alat atau hardware yang biasanya dipergunakan dalam jaringan komputer. Tapi untuk mengawalinya saya akan mengenalkan kabel dulu agar bisa mengenal tentang kabel. Tapi di sini saya hanya punya 2 contoh saja. Jadi nanti bisa browsing sendiri untuk melihat contoh-contoh kabel yang lainnya. Yang saya bawa ini adalah kabel dengan urutan straight. Jadi dengan kabel dengan urutan straight ini, kenapa dinamakan straight? Karena urutannya di sini itu urutan lurus, straight. Jadi sesuai dengan urutan kabel yang ada di sini. Jadi kalau mau dicek, di sini ada warna putih orange, ada putih, ada biru, ada putih, ada hijau, sampai coklat. Jadi untuk fungsi dari kabel ini dipergunakan untuk menghubungkan device yang memiliki perbedaan. Untuk lebih jelasnya, nyatakan. Ya, nanti bisa googling sendiri. Jadi ini untuk menghubungkan antara dua device yang berbeda. Terus kemudian di sini saya juga punya kabel. Jadi sebenarnya itu kabelnya sama aja. Yang satu straight, yang satunya cross. Jadi untuk cross itu biasanya juga seperti ini, cuman dia itu urutannya berbeda. Di sini saya punya kabel cross, ini punya saya sendiri. Ini urutannya berbeda dengan yang satunya tadi. Jadi untuk urutan dari kabel cross itu artinya silang ya. Jadi ada putih hijau, terus kemudian putih orange sampai coklat. Jadi untuk susunannya adalah cross atau menyilang. Di sini untuk fungsinya kabel cross sendiri adalah menghubungkan dua device yang memiliki kesamaan. Misalkan saya menghubungkan PC dengan PC, laptop dengan laptop, PC dengan laptop, itu kan satu jenis ya. Nah itu menggunakan kabel cross ini. Oh, ada satu lagi namanya kabel koaksial. Kabel koaksial itu biasanya kalau kita lihat biasa dipergunakan di antena TV. Nanti bisa dicek, itu bentuknya serabut, agak serabut gitu. Jadi nanti silahkan browsing untuk melihat kabel. Ada lagi kabel fiber. Jadi untuk jenisnya ya. Jadi untuk fiber itu dia menggunakan serat kaca dan kecepatannya itu lebih cepat dari kabel yang menggunakan serat tembaga saja. Jadi ada macam-macam, ada tembaga. Kalau fiber itu menggunakan serat kaca. Jadi untuk daya hantarnya itu lebih tinggi dari yang menggunakan tembaga. Begitu. Berikutnya di sini ada access point. Oke. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ada access point yang saya berikan videonya. Jadi di access point. Jadi untuk access point ini fungsinya adalah untuk menyebarkan sinyal wireless atau WiFi. Sinyalnya WiFi diambil dari mana? Itu diambil dari sini. Ini namanya WiFi atau wireless. Jadi dengan adanya wireless ini, sinyal WiFi itu bisa disebar ke seluruh ruangan. Untuk access point ini tingkatannya macam-macam ya. Ada yang dia itu bisa mengkoneksikan 30 device secara bersamaan, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Jadi untuk tingkatan access point itu sangat bermacam-macam sesuai dengan harganya biasanya. Untuk access point ini biasanya secara generalnya disebut sebagai
tapi orang-orang biasanya menyebutnya sebagai access point. Jadi bagaimana caranya jaringan itu bisa terkoneksi menggunakan access point? Di dalamnya ini ada portnya atau lubang, ini bisa dicek. Ini ada tulisannya main dan juga secondary. Ini merupakan port untuk Ethernet. Jadi untuk Ethernet sendiri itu merupakan sebuah jaringan yang dia terhubung dengan lokal. Itu yang biasanya dimanfaatkan untuk mengkoneksikan jaringan lokal. Seperti itu. Untuk access point sendiri itu fungsinya sangat banyak sekali. Yang pertama untuk mengatur akses dengan MAC address. Jadi untuk MAC address itu adalah sebuah nomor serial. Kalau biasanya kalau kita di handphone itu kita punya serial number. Untuk internet itu ada yang namanya MAC address. Jadi untuk setiap device hardware yang memiliki jaringan internet itu selalu memiliki MAC address dan sifatnya itu unik. Jadi MAC address itu untuk mengidentifikasi hardware yang terhubung dengan jaringan komputer. Jadi untuk access point ini dia juga berfungsi sebagai dynamic host atau biasa disebut sebagai DHCP. Itu dia itu sesuai dengan namanya ya, host itu fungsinya untuk mengatur device-device yang bisa terkoneksi di situ. Dan juga dia itu bisa memberikan seperti IP address berdasarkan device-nya yang terhubung. Untuk access point ini dia itu juga bisa berfungsi sebagai pengganti hub. Jadi kalau misalkan nanti akan saya jelaskan tentang hub juga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan hub, kita akan mengkoneksikan antar jaringan itu menggunakan kabel. Tapi kalau kita menggunakan access point, kita bisa mengkoneksikan antar device menggunakan wireless. Seperti itu. Di sini tadi ada kabel Ethernet dan juga kabel USB dan juga reset. Jadi untuk setiap device maupun ini dan yang lainnya juga itu pasti memiliki tombol reset untuk mengatur ulang dari pengaturan. Apabila biasanya pengaturannya itu bermasalah atau settingannya itu mengalami kendala, itu biasanya dilakukan reset dengan cara memencet biasanya kurang lebih 10 detik untuk melakukan reset. Terus kemudian fungsi dari access point ini selain yang tadi itu, dia juga bisa berfungsi sebagai fungsi WEP atau wireless equipment privacy. Jadi misalkan kalau kita pengen setting dari misalkan wifi rumah dan sebagainya, itu biasanya menggunakan access point ini. Dia sudah dibekali dengan fitur keamanan WEP, WAP, terus ada WEP versi 2 dan macam-macam berdasarkan access point. Jadi nggak semua access point itu memiliki fitur keamanan yang sama ya. Jadi misalkan kalau kebanyakan itu access point yang dijual dengan tahun yang baru, pembuatan yang baru, itu biasanya fitur yang baru itu akan disematkan di situ. Tapi tidak memungkiri juga access point itu untuk dalamnya namanya firmware. Jadi firmware itu adalah software yang bekerja untuk seperti sistem operasinya yang ada dalam device kecil-kecil gitu. Namanya firmware. Dia juga bisa diupdate. Jadi kemarin sudah saya jelaskan juga, itu ada banyak sekali macam-macam bentuk dari access point. Kalau yang ini bentuknya bulat, ada juga yang bentuknya itu juga kotak. Ada yang oval, terus macam-macam. Itu cuman unsur estetika, untuk fungsinya itu sama saja ya. Terus kemudian untuk access point selain fungsinya yang tadi, dia itu juga bisa sebagai repeater atau pengulangan sinyal. Jadi misalkan kalau kita memiliki sinyal internet yang harus disebar maupun lokal maupun one word, dia itu bisa sebagai repeater atau pengulang sinyal. Misalkan saya menaruh ini di gedung lantai 1, kemudian saya memasang lagi di lantai 2. Nah, dia itu bisa berfungsi sebagai repeaternya atau pengulang sinyalnya agar sinyalnya yang di lantai 2 itu lebih kuat apabila diakses di lantai 2. Nanti kalau misalkan di lantai 3 itu juga bisa ditambah lagi, dipasang lagi agar sinyalnya itu lebih kuat. Jadi itu adalah fungsi repeater dari access point. Biasanya untuk access point ini juga dilengkapi fungsi SSID, yang SSID itu nama jaringan yang biasanya kalau kita itu connect dengan jaringan, misalkan
apa ya biasanya ya, WiFi IK gitu. Biasanya namanya WiFi IK, itu namanya adalah SSID. Untuk fungsi lain dari access point itu juga bisa sebagai router. Router sendiri fungsinya adalah untuk berbagi koneksi dari klien satu ke klien yang lainnya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah wireless atau ini wireless router. Jadi fungsinya dari wireless router ini menghubungkan perangkat kita ke provider. Di sini ada 3 antena. Kebetulan saya punya yang mereknya Tenda. Ini harganya murah, sekitar 300-400 ribuan. Ini fungsinya yang tadi untuk menghubungkan device kita ke jaringan WAN. Terus untuk portnya sendiri, di sini dia punya 3. Jadi untuk portnya ini custom ya. Jadi berdasarkan merek yang berbeda dan juga tipe yang beda, itu biasanya memiliki port yang berbeda-beda juga. Di sini dia punya koneksi untuk LAN, jumlahnya ada 3. Kemudian untuk WAN-nya ada 1. Ini bisa dicek. Ya, untuk LAN-nya ini dia berarti fungsinya untuk menghubungkan jaringan lokal. Kalau WAN-nya dia menghubungkan jaringan di internal ke luar. Terus kemudian di sini ada port power. Jadi dibutuhkan daya listrik untuk menyalakan perangkat ini. Terus kemudian di sini juga ada tombol WPS atau RST. Kalau Anda nanti bisa dicek atau browsing sendiri. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan device kita menggunakan perangkat ini dengan hanya menekan. Kalau misalkan adik-adik ingin mengkoneksikan device atau WiFi kita itu secara otomatis, itu kalau biasanya kita harus mencari nama WiFi-nya dulu. Nah, dengan menggunakan fitur WPS ini, kita bisa mengkoneksikan tanpa mencari nama WiFi. Jadi nanti bisa dicek di koneksi, misalkan koneksi HP ya, di situ ada WPS di bagian wireless, nanti bisa dinyalakan fitur itu. Terus kemudian dia dipencet ini, fitur WPS ini, dia akan otomatis terkoneksi satu sama lain. Seperti itu. Nah, berikutnya saya memiliki alat yang namanya switch. Di sini sudah ada portnya. Biasanya orang menyebutnya ini port RJ45. Jadi setiap device tadi itu untuk portnya port RJ45 yang menggunakan seperti ini. Ini harganya kalau biasanya dijual di toko itu harganya cuma antara 500 sampai 1000 rupiah. Terus balik lagi ke switch. Fungsi dari switch adalah membagi jaringan komputer dan juga meneruskan informasi atau paket data dari masing-masing ke komputer berdasarkan alamatnya. Alatnya seperti ini contohnya ada banyak sekali switch, model-model switch. Di sini ada port power, dia harus terkoneksi dengan daya listrik. Kemudian di sini ada banyak port, di sini ada 8. Jadi dia bisa terhubung dengan 8 device. Seperti ini. Terus kemudian ada yang mengatakan switch itu sama dengan hub. Itu sebenarnya tidak sama, tapi fungsinya mirip. Jadi untuk switch sendiri dia itu lebih efisien daripada hub. Fungsinya sama ya, fungsinya membagi jaringan internet biasanya, atau membagi jaringan koneksi berdasarkan paket datanya. Itu menggunakan switch. Mungkin dari saya itu, terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja kita ke diskusi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.